Halo, selamat bergabung lagi di channel Herology Project. Untuk project kali ini adalah project untuk membuat muffler atau knalpot mobil ya. Jadi ini adalah bahan-bahannya yang akan saya eksekusi dari tutup sebelah depan dan sebelah belakang, dan juga ada plat flank ya, yang ada lubang di tengahnya tadi. Dan untuk membuat lubang pada tutup bagian depan dan belakang muffler ini saya menggunakan batu gerinda potong yang sudah sedikit sedikit tipis, jadi supaya bisa membentuk lubang diameter 50 mm atau 2 inci. Jadi ini saya menggunakan batu gerinda yang bekas supaya bisa membuat lubang seperti yang kita lihat saat ini. Oke, setelah kedua lubang ini selesai dibuat untuk yang depan dan bagian belakang muffler atau knalpot, ini saya membuat bagian shock ini ya. Jadi namanya shock untuk bagian belakang tutup muffler, dan ini adalah muffler custom ya. Jadi nanti silakan dipahami untuk pembuatannya supaya tidak gagal paham juga. Silakan tonton video ini sampai habis. Oke, setelah itu kita lanjut siapkan part berikutnya atau bagian dari muffler berikutnya, yaitu flank. Jadi ini flank dengan tebal 4 mili untuk melubangi bagian bawah, bagian tengahnya ini saya menggunakan batu gerinda bekas yang sudah bekas pakai, jadi yang diameternya kecil, lebih kecil dari 50 mm. Kemudian ini saya gerinda ya, jadi ini saya haluskan lagi dan diperbesar hingga diameter 2 inci atau 50 mm. Oke, di sini bisa dipahami ya cara membesarkan lubang ya. Jadi membesarkan lubang ini menggunakan batu gerinda yang sudah hampir habis atau di bawah 50 mm, dan flanknya sudah bisa masuk ke pipa 2 inci. Oke, di sini sudah mengerti ya akan arahnya kemana sih custom knalpot ini. Dan untuk berikutnya ini saya siapkan plat. Untuk platnya ini tebal 2 mm ya, semuanya ini tebalnya 2 mm dari tutup depan belakang yang sudah saya lubangi tadi. Kemudian ini juga untuk ngerolnya ini dengan alat seadanya. Jadi semua yang menonton video ini jika tidak punya alat bending plat atau alat ngerol untuk pembuatan muffler atau knalpot, ini bisa dilakukan menggunakan cara yang saya upload ini ya. Jadi ini saya menggunakan cara-cara yang tidak bisa dilakukan oleh alat spesial. Jadi ini tidak ada special tools ya. Jadi ini cara-caranya juga sangat tradisional, jadi tidak ada special tools. Oke, setelah itu kita siapkan lagi flank yang dengan tebal 4 mili ini, diberi tanda, kemudian dibor 4 piece ya. Untuk pengeborannya kita harus mengukur atau membagi menjadi 4 bagian. Nah, ini saya menggunakan mata bor 2,5 mm. Kemudian setelah itu diperbesar menggunakan bor dengan diameter 6 mm. Nah, ini untuk mengebor juga, untuk mengebor material stainless steel itu putarannya harus lambat ya, jangan terlalu cepat putarannya, karena material atau bahan stainless steel SUS 304 ini itu bahannya ulet. Jadi untuk pengeborannya harus bertahap, dari pengeboran diameter kecil 2,5 mm tadi, kemudian saya lanjut diperbesar untuk mata bor 6 mm. Oke, setelah selesai semuanya seperti ini ya hasilnya. Kemudian dengan koordinat yang sama atau PCD yang sama, 4 kali
75 mm yang sudah saya bagi dan saya beri tanda. Ini untuk tutup yang depan ya, ini ya. Ini PCD-nya sama dengan flange atau plat dengan tebal 4 mm tadi. Jarak lubangnya sama, PCD sama, kemudian dibor menggunakan bor diameter kecil, dan dilanjut bor diameter 4,2 yang kemudian ditapping untuk membuat ulir M5. Jadi ini tappingnya tapping manual, tapi saya gunakan untuk tappingnya saya menggunakan mesin bor ya. Jadi kita gunakan putaran yang sangat lambat sekali, kemudian setelah tembus kita putar balik untuk tappingnya. Oke, ini kita coba dulu menggunakan baut M5 dan sudah bisa masuk dengan baik dan ulirnya juga baik, kondisinya juga oke. Kemudian dilanjut ketiga lubang yang lainnya ya. Ini saya juga menggunakan bor dengan putaran yang lambat, kemudian diputar balik setelah tappingnya berhasil tembus ya. Jadi ini platnya tebalnya 2 mm untuk tutup bagian depan dan belakang ya. Jadi setelah terpasang seperti ini hasilnya ya. Jadi flange dengan tutup knalpotnya, tutup mufflernya sudah terkunci menggunakan baut M5. Ini bautnya juga menggunakan baut stainless steel. Nah, di sini sudah terlihat ya bagaimana saya mengcustom knalpot atau muffler untuk mobil yang akan saya buat seperti ini. Jadi ini setelah selesai di di fitment tadi untuk yang flank-nya. Jadi ini kemudian shock yang dari awal tadi, di awal video tadi, ini shocknya dimasukkan ke tutup bagian belakang muffler ya. Jadi ini tutup bagian belakang, dipasangi plat yang sudah di bending ya, untuk shock bagian dalam. Dan ini fungsinya untuk memegang atau menahan muffler, bagian depan, bagian dalamnya ini, yaitu saringan yang biasanya ada lubang-lubangnya ya. Jadi ini masih polos untuk bagian dalam knalpotnya atau pipanya, ini masih polos, jadi masih pipa 2 inci. Jadi untuk pembuatan ini masih polos juga ya. Jadi nantinya entah itu mau suara bass atau suara knalpotnya kering atau gimana, nanti tergantung dari selera masing-masing. Oke, setelah itu kita lanjut pengelasan inlet dari muffler. Jadi ini inletnya ya, menggunakan pipa 2 inci kemudian dilas ya. Jadi ini dilas mati, bukan yang seperti di bagian dalam atau shock tadi ya. Ini bagian inletnya. Jadi untuk masuknya udara buang ya, gas buang knalpot masuk ke dalam muffler. Jadi ini inletnya. Untuk pengelasannya juga dilakukan dengan hati-hati karena ini saya tidak menggunakan las argon, akan tetapi menggunakan basic tools ya. Jadi semuanya alat ini alat seadanya yang mungkin pemirsa memiliki alat tersebut di rumah, yaitu mesin las, mesin bor, dan mesin gerinda. Oke, setelah selesai seperti ini hasilnya, bisa dilihat. Nah, ini yang sudah disiapkan tadi, bagian dinding mufflernya, platnya juga ada 2 bagian ya. Dan untuk ulirnya tadi kan sudah saya ulir tapping M6. Akan tetapi ini karena platnya cuman tebalnya 2 mm, kemungkinan tidak bisa menahan ulir ya. Jadi ini saya tambahi, saya las mur M6 pada balik tutup muffler bagian depan yang sudah saya tapping M6 tadi. Nah, sorry ya, tadi M5 ya, sorry tadi M5. Untuk ulirnya M5, mohon maaf ya. Setelah selesai
ulurnya sudah diperkuat menggunakan mur, kita lepas ya. Jadi ini kita simulasi. Nah ini ya, itu shocknya untuk menahan saringan pipa yang bagian dalam. Dari ini adalah inletnya, jadi gas masuk ya. Jadi untuk berikutnya ini kita harus memasang dinding muffler yang satu ya. Ini saya menggunakan 2 dinding ya, jadi tidak menggunakan langsung satu plat di roll langsung menjadi muffler ya. Jadi ini ada 2 plat, 2 bagian, dan kita lihat sendiri ya, prosesnya ini sangat lucu ya. Ini diinjak-injak ya kan, di fitment, diketok-ketok. Nah ya kan, ini tidak menggunakan alat khusus yang ada pada produksi muffler. Jadi ini pembuatannya juga sangat sederhana. Jadi bisa dipahami, kemungkinan pemirsa yang menyimak video ini itu bisa melakukannya, karena kita lihat ini tidak ada mesin rolling, tidak ada mesin bending, ataupun tidak ada las argon. Yang ini saya buatnya menggunakan basic tool ya. Oke, kembali lagi ke prosesnya. Ini inletnya saya gerinda atau saya potong, dipendekkan ya, jadi agar tidak terlalu panjang. Nanti kita sesuaikan aja pada waktu pemasangan seberapa panjang yang dibutuhkan. Jadi ini saya potong menjadi panjang cuman 6 cm. Oke, setelah semuanya selesai, kita lanjut proses berikutnya. Nah ini untuk bagian dalamnya yang sudah ditandai, kemudian dipotong ya, karena nanti untuk tip dari knalpot atau ujung dari muffler ini itu saya menggunakan pipa diameter 2,5 inci, dan untuk bagian dalam mufflernya itu pakai diameter 2 inci. Jadi inlet hingga bagian dalam tengah mufflernya itu menggunakan pipa 2 inci. Kan tetapi pada bagian tip atau ujung dari mufflernya itu menggunakan pipa 2,5 inci. Oke, setelah kita potong, kemudian pipa yang bagian dalam itu kita las pada bagian flank yang sudah dibor 4 lubang ya. Jadi ini shocknya dan bagian luarnya ada flank. Oke, setelah dilas tentunya saya menggunakan elektrodanya elektroda stainless steel ya, jadi 308 ya untuk elektrodanya dengan diameter 2 mm. Oke, setelah dirapikan untuk bekas las-lasannya, kemudian kita rangkai satu lagi tutup atau dinding bagian muffler ini, dan kita kembali lihat ya, ini cukup menyulitkan ya, karena kita tidak memiliki alat untuk rolling plat. Tadi ya seperti ini, kita fitment, kita coba-coba, kita posisikan yang benar, kemudian di tag las satu persatu. Nah untuk proses ini ya memang harus telaten dan sabar. Oke, nah diinjak-injak ya. Ya nggak apa-apa lah, memang yang penting kita ada niat untuk membuat suatu karya itu harus berani ya. Jadi meskipun nggak punya alat khusus, hanya alat seadanya bisa ya, saya yakin bisa. Dan kita lihat ini ya, untuk fitment supaya fit untuk dinding dari mufflernya bisa nempel dengan sempurna tanpa ada celah, itu di tag las satu persatu hingga menjadi bentuk yang bagus seperti ini. Nah ini ya, ini tinggal pengelasan untuk ujung ya, ini ujung knalpotnya atau outletnya. Ini pakai pipa dengan tebal 2 mili dengan diameter 2,5 inci. Nah ini ya sudah hampir selesai. Oke, setelah itu
Kita lanjut ya untuk pengelasan dinding knalpotnya. Disatukan, tutup dengan dinding knalpotnya. Dan untuk pengelasannya ini harus hati-hati. Jadi metode pengelasannya take las satu demi satu, tidak bisa dilangsung las penuh karena ini menggunakan las SMAW atau las listrik. Jadi kemungkinan untuk melengkung itu pasti banyak sekali ya, pasti terjadi. Oke, ini untuk ujung pipanya. Kita coba disiku dulu. Jika kurang siku atau kurang lurus, kita harus meratakannya. Jika sudah siku, kemudian kita satukan ke flank atau plat yang sudah dibor 4 biji tadi ya. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana sih. Ini maksud dari custom knalpot atau custom muffler yang saya buat ini. Oke, kita lanjut. Untuk pengelasannya juga hati-hati ya, karena ini menggunakan, sekali lagi, ini menggunakan las SMAW atau las listrik atau las stick ya. Jadi pengelasannya putus-putus, nggak bisa dilangsung, bisa langsung penuh dilas muter, nggak bisa, karena pengalaman saya itu pasti mulet atau melengkung atau melenting. Oke, setelah selesai ini coba kita lihat hasilnya ya, seperti apakah yang dimaksud knalpot muffler atau muffler custom yang saya buat ini. Dan ini hasilnya. Oke, ini belum dipoles ya, ini belum dipoles. Dan kita lihat untuk pipa inletnya itu bagian bawah, dan ini adalah bagian dalam pipa dan bagian ujung pipa ya, yang dilas ke flank dengan tebal 4 mm tadi dan diikat oleh 4 buah baut yang kemudian bisa kita masukkan, diposisikan yang baik karena ada di bagian dalamnya ada shock plat yang sudah saya las pada bagian tutup knalpot yang bagian belakang. Oke, ini tinggal kita baut. Dan untuk suaranya ya, untuk suaranya itu selera, karena ini saya masih menggunakan pipa yang polos untuk bagian dalamnya. Jika ingin kering bisa dibikin ulir, model ulir untuk lubang-lubangnya. Dan jika ingin suaranya bass ya, itu bisa di model streaming dan dikasih glass wool. Oke, ini sudah jadi. Dan bagaimanakah suaranya atau bagaimanakah selanjutnya yang saya lakukan pada knalpot custom ini? Silahkan subscribe, dan jika video ini bermanfaat silahkan share ke media sosial lainnya, dan jangan lupa juga di like video ini. Oke, jika penasaran kita akan lanjut lagi pada part kedua untuk mengetahui bagaimanakah suaranya dari knalpot custom yang sudah saya buat ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.